Bapenda Podcast kembali lagi bersama saya di sini setelah sekian lama. Kali ini kita kembali hadir bersama teman-teman di Bapenda Podcast bekerja sama dengan Pargi Podcast. Ini merupakan podcast kedua kita di Bapenda Podcast dan kali ini kita juga akan membahas terkait dengan bagaimana pendapatan yang dikelola oleh Dinas Bapenda. Dan terkhusus kali ini di episode kedua kita bersama dengan Kepala Bidang Pendaftaran dan Penetapan Bapenda Daerah. Kemudian sebentar kita akan menggali terkait dengan bagaimana di bidang Bapak ini, kemudian bagaimana subseksi cara kerja, fungsi dan tugas dari bidang Bapak. Mungkin langsung saja saya sapa. Di samping saya sudah ada Bapak Muhammad Zubair. Baik. Iya. Terima kasih Pak sudah menyempatkan waktu kesempatannya hadir bersama teman-teman Bapenda Podcast untuk membahas terkait sedikit bidangnya Bapak ini. Kemudian sebentar kita akan membahas terkait dengan pendaftaran, kemudian penetapan objek dari pendapatan objek pajak yang ada khususnya di daerah Kabupaten Parigi Motong. Mungkin sedikit Pak mengawali podcast kita pada hari ini. Mungkin Bapak bisa kasih gambaran sebenarnya di bidang Bapak ini seperti apa ini Pak? Silahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini perkenalkan nama saya Muhammad Zubair, Kepala Bidang Pendaftaran dan Penetapan. Nah, kalau berbicara pendaftaran penetapan di Bapenda itu merupakan pintu awal bagaimana proses alur dari pendataan sampai menjadi sebuah PAD. Kita tahu sendiri bahwa di bidang saya ini terdiri dari 3 subbidang, mulai dari pendaftarannya, verifikasi sampai dengan penetapannya. Oh iya. Berarti di bidang Bapak ini bisa dibilang sebagai pintu awal dari bagaimana Dinas Bapenda ini bisa menghasilkan PAD untuk daerah. Betul. Nah, dari 11 pajak daerah yang menjadi kewenangan kabupaten, dimulai dari proses pendataan dulu, jadi objek pajak yang telah ada di masyarakat itu nanti menjadi wajib pajak setelah dikukuhkan sebagai wajib pajak. Nah, itu melewati proses pendataan dulu, berkas-berkas tentang apa kelengkapan yang dibutuhkan, kemudian bagaimana menjadikannya sebagai wajib pajak. Nah, setelah itu menjadi wajib pajak, kita masuk kepada apa kewajiban-kewajibannya dalam hal penetapannya. Jadi rangkaian itu yang kemudian mengawali setelah menjadi wajib pajak akan berlanjut ke bidang-bidang yang lain seperti penagihan dan seterusnya. Berarti bisa dibilang di bidang Bapak ini juga merupakan salah satu poin penting di mana Bapak sebagai pintu sebelum Bapenda menghasilkan PAD untuk daerah, Bapak bisa melihat kemudian mengelola pendaftaran, kemudian menetapkan siapa saja objek wajib pajak itu. Dan kemudian Pak, mungkin sedikit bisa Bapak bantu jelaskan terkait bagaimana sebenarnya uraian tugas atau mungkin terkait dengan subbidang tadi yang Bapak sampaikan, mungkin bisa disampaikan uraian tugas selama proses dari mungkin pendaftaran dulu. Kita bahas pendaftaran bagaimana di bidang Bapak ini melihat pendaftaran dari objek pajak yang nantinya akan menghasilkan PAD itu, bagaimana proses dan uraian itu? Ya, baik, terima kasih. Nah, kalau kita melihat uraian tugas dan tupoksi di bidang pendaftaran, dari mulai pendataan dan pendaftaran, kemudian verifikasi dan penetapan. Nah, berawal bahwa kita berangkat dari 11 jenis pajak daerah yang menjadi kewenangan. Nah, kemudian kita melihat bahwa ketika di tengah-tengah masyarakat kita ada satu objek pajak yang menjadi kewenangan kita, maka kami dari bidang pendaftaran melakukan pendataan dulu. Dari pendataan itu mulai mengambil data wajib pajak sambil sosialisasi bahwa ke depan Bapak Ibu menjadi wajib pajak. Tentunya melengkapi kelengkapan untuk dijadikan sebagai wajib pajak. Setelah itu melakukan verifikasi, karena proses pendataan itu ditindaklanjuti dengan kelengkapan berkas, verifikasi sampai dengan nantinya ke depan mereka akan memahami ada kewajiban-kewajibannya yang berimplikasi kepada peningkatan PAD. Nah, ketika proses pendataan itu juga kita melengkapi kelengkapan administrasi serta berkas-berkas yang dibutuhkan sehingga dia layak untuk dijadikan wajib pajak. Seperti itu gambarannya. Tapi Pak, kalau melihat ini kan tadi Bapak sudah uraikan sedikit dengan terkait bagaimana mekanisme kalau untuk awal pendaftaran. Kalau untuk dari bidangnya Bapak sendiri, apakah ada tim yang melihat di lapangan, misal kayak ada usaha A misal, mungkin ada timnya Bapak yang bisa melihat itu, atau mungkin orang yang sebagai objek pajak ini yang kita menunggu saja datang mereka untuk mendaftar, atau memang ada tim khusus yang di bidangnya Bapak untuk datang langsung melihat bagaimana sebenarnya objek-objek pajak yang selama ini tidak sadar mereka bahwasanya ada hal-hal seperti di bidangnya Bapak ini untuk pendaftaran, kemudian bagaimana nantinya bisa menghasilkan PAD untuk daerah melalui pajak itu. Ya, jadi secara umum ada 2 mekanisme. Yang pertama memang kita rutin melakukan monitoring pendataan di lapangan.
melakukan pemantauan di lapangan bahwa ternyata ada objek pajak baru. Yang kedua, biasanya juga ada laporan dari masyarakat ataupun teman-teman dari Bapenda sendiri yang ada di lapangan. Mereka melaporkan, kemudian kami menindaklanjuti, menurunkan tim. Kemudian bagaimana mendatangi objek pajak yang ada tersebut. Jadi dua-duanya kami sinergikan, mulai dari proaktif untuk melakukan pendataan. Ketika ada objek pajak baru, kita mengetahui wajib pajak ataupun adanya laporan bahwa di sini ada objek pajak baru yang belum ada di database kami. Itu yang kami lakukan, sehingga sedapat mungkin semua objek pajak baru yang ada terdata sebagai wajib pajak. Oke. Tapi kalau di bidang Bapak bagaimana melihat objek wajib pajak baru ini? Apakah melihat mungkin usahanya yang bisa dibilang kategori di atas atau menengah, atau mungkin ada kriteria khusus di objek baru wajib pajak ini? Atau gimana? Secara umum kita melihat dulu jenis objeknya. Oh, jenis objeknya. Oke. Baru kemudian kita masuk ke apakah ini layak untuk kita jadikan wajib pajak. Oke. Berarti dilihat dari 11 wajib pajak tadi itu yang wajib pajak itu yang menjadi kewenangan kami. Ketika aktivitasnya berhubungan dengan 11 pajak itu, maka kita melakukan pendataan. Proses pendataannya juga itu terkadang kan masyarakat tidak lengkap dari sisi administrasi. Seperti sekarang kita dituntut untuk berbasis NIK, NPWP segala macam. Nah, kenapa? Karena ke depan kita akan single identity terkoneksi dengan Dukcapil, sehingga ketika kita memiliki nama si A, maka semua objek pajak yang muncul. Dia punya data PBB-nya sekian, kemudian dia punya rumah makan sebagai pajak restoran, kemudian dia juga punya wallet dan seterusnya. Berarti by system dia Pak ya? Sistem. Apalagi sekarang kita sudah menggunakan aplikasi. Nah, makanya ke depan kita harapkan proaktif dari masyarakat juga untuk melaporkan dan melengkapi dasarnya. Kan terkadang juga begini Pak, masyarakat yang kita data itu mereka memberikan nama panggilan, bukan berdasarkan KTP. Iya, betul sekali. Itu juga tantangan tersendiri. Karena kita mendata berikutnya lagi nama istrinya lagi, sehingga ini yang kita inginkan adanya double data pada hari satu objek. Nah, ini yang kita lakukan verifikasi sehingga ke depan satu objek pajak mewakili satu wajib pajak. Ya, tapi kan melihat Pak Kabid terkait dengan mungkin di kalangan masyarakat tidak semua bisa paham terkait dengan mekanisme dan administrasi semua ini. Dan kemudian ketika orang Bapenda khususnya di bidangnya Pak Kabid datang ke lapangan bertemu dengan pengusaha mungkin warung-warung atau mungkin objek wajib pajak yang masuk di kategori 11 tadi. Kemudian ada yang hal-hal yang mereka tidak pahami. Apakah di bidang Pak Kabid juga ikut mendampingi ini atau mungkin ikut membantu bagaimana wajib pajak ini, objek pajak ini, masyarakat kita ini bisa dibantu untuk terkait dengan administrasinya mungkin, kelengkapan yang seperti Pak Kabid sebut NPWP atau mungkin KTP-nya. Ini bagaimana sebenarnya? Apakah memang di bidangnya Pak Kabid ada juga? Ya, betul. Jadi ketika tim kami turun ke lapangan, mereka memang sudah dibekali peserta-peserta yang harus dilakukan oleh wajib pajak. Oke. Kami memberikan edukasi bahwa untuk menjadikan Bapak Ibu sebagai wajib pajak, inilah daftar-daftar kelengkapan berkas yang harus dipenuhi. Tentunya biasanya kalau pertama kali datang belum, tapi kita berproses, kita menunggu kelengkapannya kapan lagi bisa, tapi tanpa harus menunggu lengkap, kita mulai menginput sambil kemudian berkas-berkas yang akan menyusul. Kenapa? Karena sekali lagi bahwa di aplikasi yang sekarang ini cukup lengkap, cukup lengkap. Mulai dari data NIK, NPWP sampai email segala macam kita minta. Walaupun kondisi masyarakat kita belum semua memiliki kontak person seperti itu, seperti email, WA segala macam. Nah, ini yang tantangannya kami. Tentunya kami akan terus berusaha mengedukasi masyarakat bahwa ketika melakukan aktivitas yang berkaitan dengan perpajakan, maka ada konsekuensi mereka akan menjadi wajib pajak. Siap. Setelah pendaftaran Pak Kabid, setelah mekanisme administrasi dari Pak Kabid sebutkan, kemudian objek wajib pajak baru yang memang di bidangnya Pak Kabid ada tim yang memang khusus menangani, kemudian memberikan pemahaman tidak hanya sekali saja bertemu dengan objek wajib pajak baru kita. Setelah itu melihat setelah proses pendaftaran ini Pak Kabid, kemudian ada yang namanya penetapan. Dan melihat penetapan ini Pak Kabid, apakah dilihat hanya sekedar mungkin kelengkapan administrasi saja atau mungkin ada hal-hal lain yang dilihat dari segi usahanya? Bagaimana itu? Ya, jadi secara umum ada dua jenis pajak sifatnya. Ada namanya self assessment, ada namanya official. Nah, kalau self assessment ini berdasarkan omset yang dihitung sendiri oleh wajib pajak. Oke. Nah, contoh rumah makan, hotel, kemudian pajak sarung burung walet dan seterusnya. Nah, di sini dibutuhkan kejujuran dari wajib pajak itu sendiri.
Oh, kenapa? Karena kami dari Bapenda tidak bisa mengetahui omsetnya, makanya dituntut objek pajak yang menjadi wajib pajak itu melakukan pencatatan. Namun lagi-lagi bahwa ini tantangan juga bahwa kondisi masyarakat kita setiap usahanya, contoh saja hotel, tidak semua memiliki administrasi yang lengkap tentang data orang yang masuk, berapa pendapatannya per hari, begitu rumah makan. Kecuali rumah makan ataupun hotel-hotel yang sudah berbasis elektronifikasi, itu memudahkan bagi kami. Tetapi yang lain kebanyakan manual. Nah, ini tentunya tuntutan bagi kami bagaimana mendapatkan data omsetnya sebelum melakukan penetapan. Nah, lagi-lagi kita harus meminta mereka untuk melakukan pencatatan. Kenapa? Karena self assessment tadi mereka yang menghitung sendiri. Nah, di sinilah dibutuhkan kejujuran dari wajib pajak itu. Nah, yang kedua ada sifat pajak namanya official assessment. Ini yang dihitung secara official, secara kantor, secara jabatan. Yaitu pajak reklame, air tanah dan PBB. Kenapa? Karena ini memang tidak mampu dihitung oleh wajib pajak dan butuh keahlian, butuh penilai dan banyak kriteria-kriteria tertentu yang dimana wajib pajak sendiri tinggal menerima sekian ketetapan pajaknya, contoh PBB. Karena ada variabel-variabel seperti bagaimana NJP buminya, NJP bangunannya, kita tidak menyerahkan kepada masyarakat untuk menentukan NJP-nya seperti apa. Nah, seperti itu gambarannya. Iya. Berarti memang ada hal-hal yang memang harus dilihat dari bagaimana situasi di lapangan dan seperti yang Pak Kabid uraikan tadi bahwasanya ini ada hal yang berbeda, ada yang memang ditentukan oleh dari pemerintah setempat juga, kemudian ada juga sesuai dengan kejujuran si pengusaha ini. Dan melihat semua Pak Kabid tentunya apalagi persoalan pajak ini, persoalan pendapatan asli daerah ini PAD, melihat masyarakat masih kurang pemahaman terkait itu. Mungkin melihat teman-teman atau mungkin timnya Bapak turun ke lapangan, timnya Pak Kabid turun ke lapangan dan Ropi Bapenda para pengusaha-pengusaha warung kecil, mungkin ibu-ibu kita yang ada di luar sana mungkin agak takut atau mungkin agak bagaimana ya, kurang respon baik lah bagaimana timnya Bapak datang di lapangan ini. Sebenarnya hal-hal seperti itu, melihat itu Pak Kabid, bagaimana pandangan Pak Kabid sebagai tempat di mana awal mula PAD dihasilkan di daerah ini? Jadi itu sudah menjadi tantangan dan tantangan tersendiri bagi kami, dan itu sudah menjadi hal yang lumrah bagian dari tugas kami. Terkadang memang masyarakat cukup defensif ketika didatangi karena mereka akan tahu konsekuensinya akan ada kewajiban-kewajiban. Tetapi secara umum memang kita mengetahui bahwa pajak ini kan sifatnya memaksa. Kalau menunggu katakanlah partisipasi masyarakat untuk mendaftarkan kemudian menyadari sendiri bahwa ada kewajibannya, itu tidak mungkin. Kenapa? Karena secara umum kita ingin bebas dari kewajiban-kewajiban. Tetapi kami akan lakukan terus edukasi dan sosialisasi bahwa hal ini bukan hanya di Parigi Motong. Kita melakukan hal ini karena amanat undang-undang. Dan tentunya ketika Bapak Ibu melihat daerah lain juga hal yang sama. Karena semua kabupaten melakukan hal yang sama, mulai dari pendaftaran segala macam dari objek pajak itu sendiri. Ya, berarti masyarakat perlu pahami juga. Tidak hanya di Parigi Motong, tapi seluruh Indonesia sama seperti ini. Karena kita berangkat dari acuan yang sama, yaitu undang-undang, kemudian di breakdown ke dalam bentuk perda dan perbu. Jadi saya yakin bagi masyarakat sebagian besar sudah paham. Cuman terkadang masyarakat ketika mereka tidak ditagih, maka sangat sulit untuk menjadi wajib pajak. Kecuali memang itu menjadi keharusan bahwa mereka membutuhkan administrasi pertanggungjawaban yang mensyaratkan adanya keterangan pajak. Oke, siap. Berarti tidak semua mungkin masyarakat. Kalau untuk di Parigi Motong ini sudah bisa dibilang lebih mayoritas, kebanyakan saya lihat. Apalagi kalau kita setiap masuk di warung-warung, kalau di Parigi Motong sudah saya lihat itu nota untuk pajaknya, kemudian di hotel juga biasanya begitu. Berarti kita bisa melihat dan memberikan informasi kepada masyarakat bahwasanya wajib pajak ini bukan hanya di daerah kita, dan kemudian wajib pajak yang dipungut dari Bapak Ibu sekalian itu merupakan salah satu sumber pendapatan daerah. Dan nantinya akan menentukan pembangunan berkelanjutan yang ada di kabupaten kita. Nah, ini yang kami juga berikan edukasi kepada pemilik usaha bahwasanya yang membayar pajak itu bukan Bapak Ibu. Itu adalah konsumen. Contoh, saya kasih gambaran. Ketika kita masuk ke rumah makan, ada menunya katakanlah nasi goreng 10, kemudian muncul pajaknya 1.000. Nah, 1.000 itu dibebankan kepada konsumen. Jadi pemilik usaha itu adalah wajib pungutnya. Jadi ketika dia tidak menyetorkan, maka ada daerah yang
sama mereka yang mestinya masuk ke kas daerah yang 1.000 tadi. Nah, pemahaman masyarakat terkadang merasa bahwa saya membayar pajak, padahal yang betulnya adalah mas konsumen itu sendiri yang akan membayar pajak yang dititipkan ke pemilik usaha. Oke, berarti ada hal kecil yang harus diingat oleh para pemilik usaha ya. Tidak hanya pemilik, bahkan bisa dibilang bukan pemilik usaha yang membayar pajak. Betul. Tapi sebagai fasilitas untuk bagaimana konsumen nantinya ini membayar pajak melalui pemilik usaha. Kurang lebih seperti itu, Pak. Kita kasih gambaran, kalau mungkin pernah kita makan di Kentucky, McD, yang begitu keluar struknya itu sudah dengan pajak. Iya. Itu dengan pajak otomatis ya. Nah, itulah yang kemudian dikumpulkan dan dilaporkan omset 1 bulan. Iya. Nah, yang menjadi tantangan ketika pencatatannya manual. Iya. Seakan-akan mereka mengeluarkan budget khusus untuk pajak, padahal mestinya kalau mereka include-kan di daftar harganya dengan pajaknya, saya yakin tidak ada orang yang masuk dalam rumah kan kemudian tiba-tiba melihat pajaknya keluar, tidak mau makan, karena ya pertama juga pasti mereka sudah siap untuk membayar, yang kedua tidak mungkin hanya gara-gara itu. Bagaimana kalau di tempat lain juga hal yang sama? Apakah mereka menunda untuk makan atau menginap? Nah, seperti itu gambarannya. Ya, berarti ada hal-hal yang memang harus kita luruskan informasi melalui podcast ini. Sudah lebih baik Pak Kabit hadir ini, bisa membantu menjelaskan terkait bagaimana sebenarnya awal cerita, kemudian bagaimana mekanisme yang ada dalam pajak ini. Kemudian Pak Kabit, setelah tadi di bidangnya Pak Kabit menjelaskan terkait dengan pendaftaran kemudian penetapan. Setelah tahapan-tahapan itu, apakah tahapan selanjutnya setelah berbagai macam prosedur atau mungkin tadi sub bidang yang tadi Pak Kabit jelaskan, itu mulai dari awal pendaftaran hingga ditetapkan bahwa mungkin usaha ini atau mungkin objek ini sebagai wajib pajak ini beberapa tahapan yang dilalui. Kemudian bagaimana setelah tahapan-tahapan itu, bagaimana cara menetapkan bahwa ini sudah bahwasanya ini usaha wajib pajak? Nah, kalau sudah melewati proses pendaftaran ada pengukuhan. Oke. Nah, kemudian tahapan selanjutnya adalah kita mendapatkan laporan omset. Kalau dia self assessment, kemudian kita membuatkan ketetapan. Jadi dia yang melaporkan omsetnya, kemudian wajib pajak dari omset wajib pajak tadi kita membuat penetapannya sesuai dengan tarif, karena tarifnya beda-beda. Katakanlah kalau omsetnya rumah makan 5 juta, ketika tarifnya 10%, maka ada 500.000 hak daerah yang harus mereka keluarkan, yang harus mereka sisihkan. Nah, kalau untuk pajak yang sifatnya ofisial, ya contoh reklame. Reklame kita itu banyak sekali objek-objek reklame. Itu secara ofisial kita menentukan dengan kriteria tertentu. Contoh apakah dia berdasarkan zonanya, kemudian jenis reklamenya. Ada 3 jenis reklame, papan, yang permanen, kemudian kain, dan berjalan. Yang khusus untuk reklame permanen papan ini, kita menentukan berdasarkan dia ukurannya apa, jenisnya soft size, kemudian di zona A atau B atau C, ada 3 zona, jalan trans, ibu kota kabupaten, kemudian di ibu kota kecamatan, dan di daerah pemeriksaan. Kemudian apakah kita terus suci, kemudian tarifnya. Nanti kemudian kita sudah menghitung itu semua variabel-variabel itu, kita memiliki namanya SKPD, surat ketetapan pajak daerah. Dan itu kita juga menghitung berdasarkan peraturan bupati. Jadi kita tidak serta-merta menetapkan berdasarkan hitungan kita. Sudah ada tabel-tabel dan hampir semua selama ini untuk wajib pajak reklame, karena mereka juga pemain vendor-vendor yang juga bergerak di kabupaten lain Indonesia, mereka sudah maklum. Berarti sejauh ini untuk reklame ini sudah aman ini, karena memang vendornya sudah mengerti dan kemudian sudah tidak hanya di kabupaten ini mereka bergerak. Kecuali memang beberapa vendor lokal, pelaku usaha lokal yang memasang baru, itu mereka kadang kaget karena belum tahu. Tapi kalau yang mereka katakanlah barang-barang komersil, itu bukan lagi hal yang baru bagi mereka. Tantangannya bagi kami adalah bagaimana mendata setiap objek pajak yang baru, reklame yang ada. Kadang mereka tidak serta-merta melaporkan. Nah, bersyukurnya kami bahwa kami punya staf di Bapenda. Ketika ada hal yang baru, walaupun bukan di UN Perataan, maka mereka segera melaporkan di badan dan menyampaikan bahwa ada objek pajak baru.
kami cek di sistem bahwa memang apakah sudah terdata atau belum. Berarti semua orang yang ada di Bapenda ini sama-sama berkolaborasi membantu agar bagaimana nantinya objek wajib pajak yang ada di Parigi Motong bisa menghasilkan PAD sebesar mungkin untuk daerah. Gambaran saja. Mungkin kita ada di Parigi, tapi di Susana ternyata ada pertandingan voli yang memungut pembayaran. Iya. Dengan cepat diupload dan tim turun. Apakah memungut karcis dari masyarakat atau tidak? Iya. Kalau tidak, kami menghubungi panitianya untuk segera melakukan kooperasi. Iya. Nah, kami juga sudah menjalin kerjasama dengan Dispora untuk memberikan rekomendasi bahwa setiap pelaksanaan event pertandingan yang memungut dana dari masyarakat harus melaporkan karcisnya untuk dilakukan korporasi. Iya. Korporasi itu maksudnya bahwa mereka punya karcis itu diberikan tanda khusus bahwa ini memang karcis resmi. Iya. Seperti itu. Berarti juga perlu diingat, jangan sampai nanti ada karcis-karcis yang beredar tidak sepengetahuan Bapenda, kan biasanya ada juga seperti begitu. Nah, di situ pentingnya korporasi. Kita akan mengetahui apakah karcis ini legal atau ilegal. Iya. Ada capnya, kemudian ada lubang tertentu yang membuat memberikan kode, kemudian nomor serinya dan segala macam. Iya. Nah, kita juga memudahkan bagi kami untuk menghitung untungnya. Iya. Karena di situ sudah tertera bahwa tarifnya sekian. Iya. Seperti itu. Oke. Berarti bisa dibilang di bidangnya Pak Kabit ini salah satu bidang yang paling penting ini dalam menghasilkan Ya, PAD daerah. jadi memang pintu awal untuk menentukan bahwa apakah ini objek pajak ini layak menjadi wajib pajak. Iya. Baru tuntutannya kemudian akan menjadi wajib pajak, kemudian dilakukan penetapan, baru teman-teman di penagihan. Nah, setelah proses pendataan, kemudian pendaftaran, kemudian kami membuat ketetapan, maka kami menyerahkan ke bidang penagihan untuk melakukan penagihan. Karena kita punya tupoksi yang berbeda. Dari situ kemudian teman-teman penagihan yang turun tiap bulan, Iya. baru kemudian menjadi PAD. Iya. Berarti bisa dibilang tempatnya Pak Kabit ini adalah hal-hal yang memang nantinya bisa menentukan PAD daerah, dan kemudian Pak Kabit terkait dengan bidangnya Pak Kabit melihat bahwasanya Pak Kabit diperhadapkan dengan masyarakat mungkin di awal pendaftaran, yang dimana mungkin masyarakat tidak seperti orang yang memiliki pengetahuan di bidang lain. Mungkin pada saat penagihan mereka mungkin sudah sadar, oh tiap bulan saya sudah tahu begini. Di bidangnya Pak Kabit ini melihat objek-objek wajib pajak baru dan baru mendatangi dan melihat itu semua. Pak Kabit selama Pak Kabit menjabat, kemudian beberapa tim turun di lapangan, apa hambatan-hambatan yang mungkin paling sering Pak Kabit dengar terkait dengan awal pula pendaftaran dari objek wajib pajak ini? Ya, terus terang teman-teman sudah kenyang dengan berbagai macam pengalaman. Ada yang sangat kooperatif, welcome, ada juga yang defensif, bertahan. Kenapa ini? Apa kontribusi daerah? Kenapa kita mau dipajak lagi segala macam tuh? Tapi itu tidak menyurutkan semangat tim kami, tetap memberikan edukasi bahwa ini sudah menjadi tupoksi kami, dan ini bagian dari bagaimana kita meningkatkan PAD-nya kita. Dan kami juga menjelaskan bahwa semuanya sudah diatur dengan regulasi undang-undang. Contoh saja, ketika teman-teman mendata sarang burung walet, masyarakat kena protes. Kok saya sendiri yang bangun, dana saya sendiri, dan butuh waktu lama, kenapa harus ada pajaknya? Apa kontribusi daerah? Nah, pertanyaan yang sama, karena kita juga memberikan edukasi tadi, bukan kami mengatakan bahwa bagaimana menurut alasan tadi. Contoh, kami katakan pajak kendaraan. Bapak sendiri beli, entah cicil atau cash, tapi kenapa ada pajaknya? Karena itulah rangkaian dari regulasi yang mengatur sedemikian rupa bahwa ada pajak kabupaten, ada pajak provinsi, ada pajak pusat. Nah, dari situ kemudian kami juga sampaikan bahwa kami baru mendata. Persoalan nanti berapa pajaknya tergantung dari omset Bapak Ibu, tergantung dari produksinya, tergantung juga laporan dari Bapak Ibu. Kalaupun nanti ada hal-hal yang tertentu di mana laporan wajib pajak kita rasa tidak sesuai dengan kenyataan yang dilaporkan, maka ada bagian lain yang melakukan monitoring, melakukan pemeriksaan pajak. Contoh, kita melihat rumah makan ini cukup ramai, banyak pengunjungnya, dan ternyata yang dilaporkan tidak sesuai. Itu tidak masalah, kami tetap menerima, tapi kemudian itu menjadi catatan akan dilakukan pemeriksaan. Sekedar gambaran bahwa dengan banyaknya wajib pajak yang ada di Kabupaten Parigi Motong ini, tingkat kesadaran untuk melakukan pencatatan itu yang masih rendah. Nah,
beda dengan outlet-outlet yang sudah melakukan elektronifikasi itu Iya. sangat memudahkan kami karena bagaimanapun juga mereka membuat pelaporan tersendiri dan itu yang menjadi banjolan kita bahwa mestinya seperti ini. Itu yang menjadi bahan edukasi. Contoh di Paris sekarang sudah ada apa namanya di sana, Iya. kemudian Rocket Chicken. Iya. Nah itu yang kita harapkan rumah makan yang lain ataupun hotel atau melakukan hal yang sama sehingga juga memudahkan bagi mereka untuk mengevaluasi kelayakan usahanya. Iya. Bahwa sekian penghasilan saya sehari, sekian pengeluaran saya dan seterusnya. Berarti para pengusaha lokal bisa apa ya, bisa mengambil contoh dari mungkin franchise yang sudah hadir di Parigi Motong ini bisa menerapkan juga di usaha mereka masing-masing. Jadi sebenarnya kami pernah mendapatkan bantuan dari Bang Sultan Iya. tentang alat perekaman tadi. Iya. Namun di tahun 2011 kemarin karena adanya COVID itu sempat ditarik kembali. Oke. Nah, jadi tinggal setiap pencatatan omset lewat alat tersebut direkam. Kami juga bisa memantau. Nah, lagi-lagi tantangannya adalah kalau mereka menerima pembayaran secara manual, otomatis tercatat. Iya. Lagi-lagi dibutuhkan kejujuran. Nah, itu proses edukasi dan sosialisasi itu never ending proses. Iya. Terus berlanjut. Karena kenapa? Karena lagi-lagi bahwa kontribusinya untuk peningkatan BND. Iya, Pak Kabit berarti masih banyak masih banyak hal-hal yang harus disampaikan Pak Kabit. Saya rasa mungkin jangan hanya kali ini saja kita untuk podcast Pak Kabit. Boleh, Masih boleh. banyak sebenarnya informasi-informasi Iya. kemudian apa ya, penjelasan-penjelasan yang utuh yang disampaikan masyarakat. Jangan sampai ada informasi-informasi terkait dengan pajak ini Iya. yang terpotong kepada masyarakat. Jangan Betul. sampai ada informasi yang mungkin seutuh, mungkin penjelasan yang lengkap Iya. yang harus diterima oleh Iya. masyarakat, akan tetapi mereka tidak mendapatkan informasi itu. Oh iya betul. Mungkin pada kesempatan ini saya menyinggung tentang PBB sih. Iya. Kenapa? Karena PBB ini yang permasalahan yang sangat banyak di masyarakat. Kita tahu sendiri bahwa PBB itu ketika menjadi ketetapan namanya SPT itu Iya. bukan merupakan bukti kepemilikan, Iya. beda dengan sertifikat, tetapi lebih ke asas pemanfaatan. Nah, masalahnya kemudian banyak terjadi transaksi jual beli di masyarakat tidak dilaporkan oleh kepala desa atau ke Bapenda. Oh, iya. Jadi wajib pajaknya itu katakanlah si A membeli dari si B. Tapi ketika sudah proses terjadi jual beli mereka tidak melaporkan, SPT itu tak atas nama si B, mestinya dirubah ke si A. Oh, Nah, kenapa? Karena mereka melakukan transaksi di bawah tangan dalam waktu Iya. tidak diketahui oleh aparat desa ataupun tidak melakukan ke Bapenda. Biasanya nanti ada kepentingannya dengan perbankan, baru mereka merus perpajakan. Itu yang pertama. Yang kedua, masih banyak objek pajak yang tidak terdata. Nah, masyarakat diharapkan bagaimana melakukan proaktif ataupun aparat desa untuk melaporkan objek pajak yang belum memiliki PBB. Nah, lagi-lagi tantangannya adalah ini demi asas keadilan. iya. Kebayang katakanlah si A sebagai warga menerima bantuan, entah itu PKH dan sebagainya. Kemudian si B tetangganya Iya. juga penerima tapi tidak punya pajak. Oke. Ini bisa menimbulkan kecemburuan dalam masyarakat. Kenapa? Karena si B ini tidak melaporkan. Iya. Nah, kami tidak mungkin mengetahui objek mana saja yang ada pajaknya, tidak. Nah, masyarakat bisa melakukan proaktif ataupun aparat desanya yang melakukan pendataan secara mandiri. Iya. Kami juga secara rutin juga mengirim tim apabila ada desa-desa tertentu yang meminta kita membuat tim pendataan, khususnya desa-desa yang kalau kita lihat antara jumlah kakaknya penduduknya tidak sebanding dengan jumlah PBB-nya. Itu kita melakukan pendataan. Nah, proses selanjutnya adalah ada namanya pemutahiran. Setelah menjadi wajib pajak awalnya tanah kosong, PBB-nya ini kemudian ada rezekinya membangun, otomatis dilakukan pemutahiran. Nah, pasti pajak PBB-nya akan berbeda. Iya. Kan dari tidak ada bangunan tidak ada bangunan. Iya. Kemudian dari ada bangunan lagi terjadi lagi peningkatan mungkin dari non permanen menjadi permanen 2 tingkat 3 tingkat itu berubah lagi. Jadi prosesnya terus berkesinambungan dari mulai pendataan pemutahiran. Nah kemudian terkadang ada jual beli di mana masyarakat itu lahan ini terbagi dua. Yang pembelinya itu tidak didaftarkan sebagai wajib pajak baru. Nah, mestinya itu dilaporkan juga bahwa ketika satu bidang itu dia jual sebagian, maka ada objek pajak baru yang muncul. Sementara yang lama akan dikurangi luasannya sesuai dengan yang dijual, yang tersisa. Iya. Nah, inilah yang kemudian kita butuhkan bagaimana masyarakat proaktif melaporkan ketika ada perubahan objek pajak. Ya. Kami juga tentunya berharap kerjasama dari aparat desa
mereka yang mengetahui kondisi di wilayahnya ketika ada perubahan-perubahan kepemilikan. Nah, memang sekali lagi bahwa PBB ini bukan asas kepemilikan, tapi lebih ke pemanfaatan. Karena ketika dilakukan pendaftaran, di skopnya itu akan dicantumkan apakah dia pemilik, penyewa, pengelola, bahkan dalam kondisi sengketa siapa yang menguasai. Nah, seperti itu. Ya, berarti kolaborasi dibutuhkan dalam Ya, PBB ini, apalagi wajib pajak melibatkan mungkin pengetahuan dari aparat desa, kemudian proaktif peranan masyarakat juga. Nah, Jadi mungkin segala kompleksitas yang ada di bagiannya Bapak pendaftaran dan penetapan mungkin bisa nanti kita bahas lebih lanjut, Pak. boleh. Mungkin terkait dengan sebelum kita akhir terkait pembahasan pendaftaran kemudian penetapan objek wajib pajak 11 pajak yang Pak Kabit sebutkan tadi, mungkin sedikit penyampaian terakhir untuk ke masyarakat bagaimana pengetahuan ini bisa tersampaikan secara utuh, kemudian beberapa pesan-pesan penting terkait dengan mungkin bagaimana objek pajak ini bisa mengerti bahwasanya ada proses-proses mekanisme yang harus mereka pahami, kemudian harus mereka tepati, kemudian kelengkapan terkait dengan bagaimana objek wajib pajak ini bisa nantinya menghasilkan PAD untuk daerah kita. Silakan Pak Kabit. baik, terima kasih. Nah, lewat kesempatan ini yang sangat bagus ini, kami tentunya sangat berharap bahwa kepada seluruh masyarakat Kabupaten Parigi Motong, mari kita membantu daerah dengan proaktif melakukan proses pendaftaran terhadap objek pajak yang menjadi kewenangan daerah. Nanti tentunya kami akan menurunkan tim yang akan melakukan pendataan, dan bagi Bapak Ibu sekalian, kami harap bantuannya, kerjasamanya, kolaborasinya agar tim yang turun di lapangan itu memberikan data-data yang dibutuhkan agar proses penetapan sebagai wajib pajak bisa lancar. Dan tentunya juga ke depan kita berharap bahwa setiap wajib pajak yang ada di Kabupaten Parigi Motong ini bisa melakukan pemutakhiran, melaporkan setiap wajib pajaknya ketika terjadi perubahan kepemilikan ataupun perubahan status. Karena ini juga menjadi tantangan bagi kami bagaimana mereview dan melakukan perbaikan data sehingga objek pajak itu sesuai dengan wajib pajak yang terdata. Ya, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman yang sedang menyaksikan Bapenda Podcast. Ada hal-hal yang memang teman-teman harus bisa pahami, kemudian mungkin ada hal-hal yang tidak teman-teman mengerti, silakan datang langsung Pak Kabit ya. Boleh. Nah, berarti silakan datang langsung ke Bapenda, nanti bisa temui orang-orang yang ada di Bapenda membantu menjelaskan terkait bagaimana wajib pajak ini. Ya, mungkin di sesi sebelumnya kan sudah dijelaskan bahwa kita ada perwakilan di tentu wilayah. Dan yang kedua juga dalam era digitalisasi ini kita banyak kanal-kanal. Kita ada website, ada pengaduan, ada WA, dan saya yakin WA teman-teman Bapenda ini tersebar di semua aparat desa. Aparat desa. Nah, kita berharap bahwa ketika ada permasalahan perpajakan jangan dipendam sendiri. Betul. Karena kalau tidak bertanya tentunya tidak ada solusi. Betul. Dan kami dari Bapenda sangat terbuka untuk membantu Bapak Ibu sekalian bagaimana proses permasalahan perpajakannya bisa selesai. Berarti pada intinya Bapenda terbuka luas terkait dengan informasi-informasi yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Betul. Entah itu melalui media sosial, website yang disediakan, kemudian nomor WhatsApp yang bahkan telah beredar di seluruh aparat-aparat desa yang ada di unit terkecil masyarakat. Oke, terima kasih teman-teman Bapenda Podcast. Jangan lupa saksikan video-video dari Bapenda Podcast lagi karena masih banyak lagi hal-hal mungkin yang akan kita bahas terkhusus di Bapenda Podcast di berbagai macam bidang-bidang yang ada di Dinas Pendapatan Kabupaten Parigi Motong. Oke, saya Roni Saputra bersama Pak Kabit Muhammad Zubair pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.